ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وبعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, atas taufik hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih terus tetap untuk menjalankan rutinitas aktivitas kegiatan kita setiap hari, dan itu semua atas dasar karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali a'zamul ni'am, yaitu nikmat iman Islam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat iman Islam inilah yang satu-satunya akan menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam atas semulia-mulia junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena arahannya, karena petunjuknya, karena bimbingannya, kita semua menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang Islam, dan itu yang akan menghantarkan kita di akhirat kelak menjadi tamu-tamu agung Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati dan perasaan. Itulah Jannatul Na'imnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Kala amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita dapat puasa sudah 13 ya. Oh ya. Iya. Jadi tadi malam pun kita mulai dari tarawih, dan seperti yang dikatakan bahwa siapa-siapa yang tarawih tadi malam maka dia bebas dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap untuk itu, amin ya rabbal alamin. Karena as-salatu khairun mawdu'in fa'aksir wa aqillah au aqillah. Karena itu salat itu adalah bawaannya kebaikan, maudhu' itu judul. Jadi topik terbaik itu adalah salat, karena satu-satunya yang menjamin orang untuk tanha anil fahsya'i wal munkar itulah dia salat. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikasih kesempatan untuk dalam keluangan waktu, kesehatan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang tegak berdiri, qiyam dengan melakukan sholat, dan itu akan membawa kepada tanha anil fahsya wal munkar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat itu. Bapak Ibu, secara umum seperti yang kita sudah ketahui bahwa as-shiyam itu imsak, menahan. Tapi tentu bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bagus, saleh lah, kita semua saleh, insyaallah saleh, bagus. Ada beberapa hal yang dia perhatikan, yaitu yang pertama, dalam puasa itu dia menjaga 5 hal, yaitu yang pertama adalah
menjaga lisannya. Dari apa dia menjaganya? Itu dari sifat ghibah, namimah, bohong, sumpah palsu. Itu hendaknya dihindari. Bagi orang-orang yang soleh seperti itu, menghindari bohong, namimah, ghibah, sumpah palsu. Insya Allah kita semua dapat menghindari itu. Berbohong insya Allah tidak. Namimah juga insya Allah tidak. Ghibah juga tidak. Dan itu adalah pekerjaan orang-orang yang soleh. Dan itu tidak gampang, sangat tidak gampang. Apalagi dengan model tren sekarang itu dengan medsos ini, gampang sekali untuk kita berbohong. Di mana antum? Oh, saya di sini, sudah dekat. Janjian itu enak sekali kita berbohong. Padahal itu akan membawa menyeret kita kepada tidak diterima amal kita, yaitu berupa puasa. Puasanya sih sah, tapi pahalanya tak dapat. Berbohong juga dengan perkataan yang palsu, sumpah palsu. Kalau kita analogikan bahwa sumpah ini tidak selamanya dengan kalimat sumpah, tapi janji itu juga seperti itu. Jadi janji orang beriman itu adalah janji yang tepat, bukan janji-janji palsu. Janji orang beriman itu janji yang tepat. Kita sering abai tentang itu, lalai. Sering berjanji kemudian kita abai, lalai. Padahal itu akan mencoreng ibadah kita, mutu ibadah kita. Jaga hal itu, dijaga. Karena mutu ibadah kita akan menjadi tidak baik, yang membawa kepada perilaku-perilaku yang tidak baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga nazar kita, penglihatan kita, mata kita dijaga. Okelah, secara zahir kita tidak mungkin melihat hal-hal yang membawa kepada pelanggaran syar'i, ya, secara zahir. Tetapi dalam konteks sekarang kita tidak keluar memang kemana-mana ngelujuran, tidak. Kita tetap di ruangan, di ruang guru, bahkan duduk diam sambil kita membuka Android. Kemudian disitulah terpampang berbagai macam hal. Memang tidak sengaja, tetapi sengaja akhirnya. Sayang kan kalau tidak dilihat. Setelah kebuka, memang tidak sengaja. Akhirnya kelihatan di situ, ya melihat sebentar, kan sengaja. Sengaja seperti itu. Itu akan membatalkan pahala puasa kita. Menjaga pandangan, pandangan kita jaga. Karena itu amanat. Jawarih ini amanat, Bapak Ibu. Anggota tubuh ini amanat. Kalau saya memberi sesuatu, saya titip kepada orang, lalu kemudian tidak dijaga, saya marah. Karena saya memberikan orang amanat, menitip suatu barang, kemudian dia tidak menjaganya dengan baik, mengotorinya misalnya, tentu saya marah. Karena yang punya saya. Nah, Allah memberikan fasilitas itu kepada kita. Ada jawarih, ada anggota, ada mata, telinga, ada tangan, kaki. Lalu kita tidak bisa menjaganya dengan baik, maka Allah marah. Salah satunya caranya adalah pahala dari puasa kita menjadi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seperti itu jangan harap fitrah.
Jangan harap fitrah, karena kita tidak bisa menjaga jawarih kita. Anggota badan, anggota tubuh ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan berakibat ketika tidak bisa menjaga amanah tersebut. Akibatnya ya nanti didera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihukum. Yang pada dasarnya adalah semua kita masuk surga. Mangkana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya pasti masuk surga. Cuma permasalahannya, masuk surga kapan? Transit dulu di tempat persinggahan untuk kemudian baru dimasukkan ke surga, yaitu ke nerakanya Allah Subhanahu. Itu akibat kita tidak bisa menjaga amanah jawarih kita, anggota tubuh kita, sehingga dalam perilaku kita secara tidak langsung kita sendiri yang membawanya kepada hal-hal yang tidak baik secara tidak sadar. Bawah itu membentuk karakter pribadi kita, cara kita, perbuatan kita, pikiran, bahkan kauliyah kita, apa yang kita katakan. Maka belajarlah untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syar'i dari perkataan, perbuatan, dan bahkan hati kita. Dengan apa? Dengan imsak. Latihannya sekarang, tamrinnya sekarang, dilatih 1 bulan penuh, dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau ada bertanya misalnya, Pak, saya ibu-ibu, untuk tahrimnya daripada puasa ini kayak apa? Saya sedang tidak sholat misalnya, takzim kepada puasa tapi tidak tahu caranya. Saya tidak sholat, saya sedang tidak sholat. Kayak apa saya harus takzim dengan puasa? Hormati puasa. Cara menghormatinya menurut fikih adalah berlaku seperti orang puasa. Berlaku seperti orang puasa. Memang tidak puasa, tetapi dia tidak makan seperti orang puasa, untuk menghormati itu. Ada cerita begini Bapak Ibu. Ceritanya begini. Ada seorang majusi pergi ke pasar, tapi itu bulan puasa. Ini diceritakan dalam kitab-kitab hadis. Waktu itu dalam keadaan bulan puasa, dia membawa anaknya. Lalu anaknya makan di tengah-tengah orang banyak yang sedang puasa. Lalu dia memukulnya, dipukulnya anaknya, karena dia tidak menghormati bulan dan orang yang sedang berpuasa. Lama setelah itu orang ini meninggal dunia. Lalu di dalam mimpi orang alim, seorang yang alim, orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditaruh di tempat yang sebaik-baik tempat. Lalu dia bertanya, kenapa kamu di sini padahal kamu adalah orang majusi? Oh, ketika di dunia saya menghormati bulan puasa dan orang yang sedang puasa, maka Allah menempatkan saya di sini. Apatah lagi Bapak Ibu yang Islam berpuasa lagi. Sehingga bagi orang-orang yang haid datang bulan, jangan sembarangan untuk itu. Jangan makan di tempat orang banyak atau dilihat-lihat. Nih saya sedang tidak puasa, bebas kemana-mana makan. Dia tidak menghormati bulan puasa, dia tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Jadi caranya orang yang haid seperti itu. Perlakuannya, caranya seperti orang yang sedang melakukan puasa. Tidak berpuasa memang, tetapi untuk menghormati bulan puasa dan orang yang sedang berpuasa. Menurut aturan fikih seperti itu, sunnahnya seperti itu. Sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang majusi saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apatah lagi kita.
Apatah lagi orang yang Islam kemudian dia berpuasa ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tadi malam kita tarawih, kemudian di pagi hari kita baca Al-Quran, imta, dan mendengarkan hal-hal yang seperti ini. Itu amal yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ganjarannya adalah surga jannatul naimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita berharap untuk itu, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini sudah lewat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.